Selamat malam Mitra Tia TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Seno Herpram kembali hadir untuk Anda bersama RSUD Dr. Muwardi Solusi Sehat Anda hari Senin 13 April 2015. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang penyakit pembunuh nomor 1 di dunia, penyakit jantung. Lebih khusus lagi kita akan membahas tentang gagal jantung. Hadir bersama kami di malam hari ini ada Dr. Heru Sulastomo, spesialis jantung dan pembuluh darah, dokter spesialis jantung pembuluh darah dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi, dan sudah hadir di Studio 2 TA TV. Selamat malam Dr. Heru. Malam. Kabar baik? Baik. Ya, kita akan bahas nanti ya Dok ya, ini gagal jantung ya Dok ya. Nah, saya ingin tahu nanti ini gagal jantung dengan penyakit jantung secara umum itu bedanya apa? Mungkin nanti bisa dibahas dari awal seperti itu ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan ingatkan terlebih dahulu untuk Mitra TA TV, seperti biasanya, bagi Anda yang ingin interaktif bersama kami, bertanya seputar pembahasan kita tentang gagal jantung ini, Anda bisa menelpon kami 0271 857 555. Baik, kita langsung ke Dr. Heru tentang gagal jantung, dokter. Mungkin bisa dijelaskan definisi gagal jantung itu. Ya. Gagal jantung ini suatu sindroma atau kumpulan gejala akibat penyakit jantung yang sudah lama diidap oleh seorang pasien jantung sebelumnya. Penyakit jantung secara umum banyak jenisnya. Ada jantung koroner, kemudian penyakit jantung katup, gangguan irama jantung, dan lain-lain. Semua hal tersebut bisa menimbulkan kalau sudah stadium akhir menjadi gagal jantung. Ya, seperti itu. Jadi ini tetap nama satu jenis penyakit jantung atau hanya kondisi yang paling akhir dari penyakit jantung itu? Ya, ini kondisi akhir dari suatu penyakit jantung yang umum tadi, kemudian menjadi kalau sudah berat kondisinya menjadi penyakit gagal jantung dengan penyebab ya masing-masing tadi, apakah yang koroner, yang katup ataupun yang lain. Jadi dia ketika seseorang ini ya, dia punya atau mengidap penyakit jantung koroner, dia nanti bisa saja ke gagal jantung. Ya, pada sangat akhirnya, mungkin nanti stadium akhirnya adalah betul. gagal jantung itu sendiri. Oke, baik, dari kita paham ini ya, ini bisa dikatakan fase terakhir atau stadium akhir gitu ya? Ya, betul. Stadium akhir dari seseorang yang mengidap penyakit jantung. Di kondisinya gagal jantung ini. Ini kondisi yang seperti apa gagal jantung? Ya, jantung ini kalau kita sebut gagal jantung berarti dia ada kemampuan jantung yang menurun atau orang bilang mungkin lemah jantung. Di mana kondisi jantung tidak bisa lagi menghasilkan sirkulasi atau perputaran darah dengan baik. Akibatnya dia akan mudah lelah. Kemudian kalau aktivitas sedikit sesak nafas atau menggeh-menggeh, kita juga bisa lihat kakinya bengkak, kadang perutnya sampai buncit, seperti itu. Jadi kalau bisa dilihat gejalanya seperti itu. Ya, betul. Ciri-ciri orang pengidap gagal jantung atau yang menderita gagal jantung seperti itu. Ya, betul. Tapi kalau penyebabnya inilah penyakit jantung secara umum atau bagaimana? Ya, semua penyakit jantung secara umum ujung-ujungnya kalau sudah stadium lanjut menjadi gagal jantung. Apakah yang jantung koroner, penyempitan katup atau katup bocor, gangguan irama jantung, dan lain-lain. Perbedaannya masing-masing bagaimana ketika mungkin penyakit yang jantung koroner bisa mengarah ke gagal jantung? Kemudian jantung katup tadi ke gagal jantung itu bagaimana? Kalau jantung koroner, dia kalau didiamkan tidak diobati dengan baik, kemudian tidak dilakukan perbaikan pembuluh darahnya dengan pasang ring ataupun dioperasi bypass, dia akan menurunkan fungsi jantung untuk memompa darah. Sehingga kalau sudah seperti itu, dia akan mengalami penurunan fungsi jantung yang disebut gagal jantung. Begitu juga kalau yang ada penyempitan katup, misalkan ada katupnya sempit, nanti dia kalau tidak kita perbaiki maka darah pun tidak akan mengalir dengan lancar, terbendung di sebuah katup yang sempit tadi. Akibatnya juga darah yang berputar untuk sirkulasi ke seluruh tubuh juga mengalami gangguan, seperti itu. Ya, tadi kan diawali dengan penyakit-penyakit jantung secara umum. Bisa tidak sih seseorang itu langsung tiba-tiba itu gagal jantung tanpa mungkin dia sebelumnya jantung koroner, katup jantung, dan lain sebagainya? Bisa. Kalau yang tiba-tiba tadi gagal jantung kita sebut gagal jantung yang akut, yang tiba-tiba. Biasanya yang sering adalah orang yang mengalami serangan jantung yang baru pertama kali, dia tidak ada keluhan sebelumnya misalkan. Saat itu dia mengalami serangan jantung yang cukup berat sehingga jadi penurunan fungsi jantung.
Akibatnya selain dia terjadi serangan jantung, dia juga mengalami gagal jantung yang akut seperti itu. Ya, adakah gejala-gejala yang lain ini dokter selain yang disebutkan dokter tadi, yang tadi bisa dilihat secara fisik ya? Ya. Ini orang yang gagal jantung itu, tadi kaki bengkak, perut buncit, sesak nafas dan lain sebagainya. Ada gejala-gejala lain? Yang paling khas adalah penurunan fungsi jantung sehingga pasien mengalami sesak nafas atau mengalami cepat lelah kalau aktivitas. Itu yang paling mudah dialami oleh pasien. Atau mungkin malam hari tiba-tiba sesak nafas ketika saat tidur. Atau mungkin kalau posisi tidur terlentang, dia merasa tidak nyaman, bahkan sampai menggeh-menggeh ya. Sehingga kalau dia sesak, dia akan berusaha untuk bangun dan duduk. Ketika dia duduk, maka akan merasa perbaikan sesak nafasnya tadi. Itu yang sering dialami juga. Ya, sebelum didiagnosa tadi gagal jantung, apakah perlu ada semacam tes-tes tentang jantung itu sendiri? Mungkin. Ya, terkait dengan kemampuan jantung, fungsi jantung. Selain dari pemeriksaan fisik dan juga anamnesis dengan pasien, kita bisa lakukan beberapa pemeriksaan penunjang seperti elektrokardiografi atau rekam jantung, kemudian juga bisa dilakukan ekokardiografi atau USG jantung, atau juga dilakukan treadmill test. Oke. Nah, ada fase gagal jantung, Dok? Mungkin bisa dijelaskan tentang fase-fase gagal jantung? Ya, kalau untuk fasenya kita lebih mudah menggunakan ada 4 pembagian. Ya. Pertama yang A ini ada baru faktor risiko suatu penyakit jantung. Contohnya ada hipertensi ataupun diabetes mellitus. Tapi belum ada gangguan struktural ataupun fungsi jantung. Itu stadium A. Kalau stadium B, dia ada faktor risiko dan juga sudah ada gangguan struktural. Misalkan jantung sudah mulai ada penebalan atau mulai bengkak, tapi belum ada keluhan apa-apa. Yang selanjutnya stadium C, dia udah ada gangguan struktural dan juga ada gangguan fungsi jantung. Misalkan tadi ada gangguan pemompaan jantung sehingga kita bisa ukur nanti ada penurunan di situ. Sedangkan kalau yang stadium D yang terakhir, di stadium lanjut, dia katakanlah gangguan jantung sudah sangat berat sehingga dengan pengobatan pun sudah sulit atau mudah kambuh lagi atau refraktor. Sulit, mudah kambuh, ya, tersebut tidak refraktor. bisa dikembalikan fungsinya secara normal. Tapi sebelum dibahas kita jeda dulu ya. Oke, baik mitra TA TV, jangan lupa Anda bisa interaktif di sini, bisa bertanya langsung dengan Dr. Heru Sulastomo, spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah. Line phone 0271857555. Kami segera kembali.